Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berjumpa lagi di channel kita untuk membagi sedikit pengalaman kalau kita mengambil bibit sawit, kawan. Sudah kita bahaskan yang pertama cara mengenali perbatangan, dan yang kedua kita harus tahu bibit apa yang kita ambil supaya kita nanti dapat membedakan hasil bibit kita yang kita tanam, dan juga kita ingin tahu kondisinya, perbedaan di antara bibit-bibit Sopindo dan Marihat, dan begitu juga Dora, kawan ya. Jadi kita buktikan, kawan, sawit sisipan yang kita lakukan di kebun kita ini dari daerah perbukitan, kawan ya. Bagaimana cara kita tahu nanti kalau di saat mengeluarkan buah seperti ini ya, kawan, kita lebih mantap karena dapat untuk kita membedakan dari hasil bijian yang kita sortir, kawan. Oke, kawanku, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe-nya dan like-nya. Semoga nanti kita bisa menayangkan video-video kedepannya yang lebih bermanfaat bagi kita petani sawit, kawan. Kita lihat sekarang hasil bijian dari Sopindo, kawan ya. Ini sawit kita sisipan dulu di deretan pertengahan kebun kita ini karena kemarin banyak rintangan dan hambatan dimakan babi ya, kawan ya. Jadi kita lakukan sisipan hasil bijian yang kita ambil dari perbatangan Sopindo, kawan ya. Kita buktikan hasilnya sekarang, kawan, sebelum kita nanti ingin membahaskan bibit-bibit yang lainnya, kawan. Hasilnya seperti ini sudah kita bersihkan, kawan ya. Ini contoh sawit yang kita ambil berasal dari Sopin. Nah, ini masih 1 meter, kawan ya, masih kurang sedikit, belum sampai 1 meter. Ini buahnya. Jadi kalau seperti ini ya, kawan, hasilnya kita tahu hasil perbatangan yang kita ambil dari bijian. Berarti ini sudah jelas, kawan, bibit sawit Sopindo ya. Tapi yang kita lakukan adalah untuk sisipan. Justru itulah, kawan, kita untuk menyemai bibit lokal harus tahu pada dasarnya yang kita ambil, ataupun lebih duluan dari perbatangannya dan namanya, kawan. Jangan kita nanti kita ambil bibit Sopindo dan begitu juga Marihat dan begitu juga bibit-bibit yang lainnya kita campur di saat kita melakukan penyutiran bijian, kawan. Kalau memang kita mengambil bibit, kalau misalnya kita ingin mengambil bibit Sopindo seperti ini, kita asingkan dan kita cari perbatangan dulu yang jelas, baru kita lakukan untuk melakukan bibit sawit lokal ataupun kita semai. Kalau kita sudah seperti ini, sudah jelas penampakannya ya, kawan ya. Yang lain, kawan, sudah ketinggian, kawan ya, sudah hampir 4 meter. Ini baru usianya, kawan, sekitar 5 tahun. Nah, 5 tahun masih kurang sedikit seperti ini. Padahal kondisi perawatannya, kawan, tidak begitu ada, kawan ya, dikarenakan malu majalah kita petani kampungan. Kadang-kadang kita cukupin untuk perbatangan sawit, kadang-kadang untuk di rumah pun kita tidak memuaskan untuk kita cukupin, kawan ya. Inilah hasilnya, kawan, yang kita menyutir. Siapapun saja, kawanku semuanya, kalau menyutir bibit
sudah ada video yang kita tayangkan supaya jelas nanti di saat memanennya ataupun di saat mengeluarkan buah seperti ini ya kawan. Ini sudah kita bersihkan sedikit ya kawan, dan pelepahnya pun sudah kita potong seperti ini. Ini yang kenampakan seperti ini bukan karena kita melakukan sering pemupukan kawan, tidak ada. Cuma sekali, sudah beberapa tahun waktu dia masih kecil kita melakukan sekali pemupukan. Kalau memang hasil bijian bagus yang kita ambil, hasilnya juga memuaskan kawan seperti ini. Kalau bibit plasma di kebun kita nggak ada kawannya, semua pelepahnya panjang. Seperti ini yang kita ambil bijian dari perkebunan kita sendiri ya kawan ya. Seperti ini, karena kemarin kita mau membeli bibit unggul, tidak ada modal, terpaksa kita lakukan pembibitan sendiri, kita tanam untuk sawit isipan ya kawan. Ini lagi ya kawan. Ini perbatangannya kuning, kerasnya luar biasa. Seperti ini perbatangannya kawan. Oh, susah kita ngatasinya. Jadi di kebun kita ini kawan, kita dulu tidak ada mestinya harus bibit yang sama kawan. Asal bibit sawit bisa hidup, bisa berbuah, itu sudah dapat kita memuaskan pada kita sendiri di waktu memanennya kawan ya. Yang penting berbuah, walaupun buah cengkeh tetap berbuah kawan ya. Resikonya adalah kita tanggung sendiri kawan. Ini sejenis bibit marihat kawan ya. Ini masih ketinggiannya hampir sama dengan yang tadi yang di depan kita. Ini bibit marihat juga hasil bijian yang kita ambil dari perbatangan kawan. Tapi bukan bijian cabutan kawan ya. Yang kita ambil adalah khusus dari bijian. Kenapa kita bilang seperti itu kawan kemarin dan kita asingkan? Hasilnya seperti ini, bisa memuaskan kawan ya. Ini masih ketinggiannya 1 meter juga kawan. Jadi pada kesempatan hari ini kawan, kalau kita proses bibit lokal atau perbatangan yang cukup tua dan cukup matang, dan begitu juga harus tahu tentang bijian apa yang kita ambil kawan. Baik Pondora, Tenera, ataupun Sopindo, dan begitu juga bibit lain seperti plasma kawan ya. Kalau plasma kalau di kita Aceh kurang kawan, kalau bibit plasma, karena orang ini tidak begitu suka kawan ya. Kalau tandanya luar biasa dan buahnya juga cukup mantap, merahnya pun luar biasa. Coba lihat kawan, hutannya udah seperti ini karena kita ini kalau ada beberapa tempat kebun seperti ini terjadinya kawan. Belum kita datang kemari, belum kita habis pulang, kita membersihkan, belakangan kita sudah tumbuh lagi seperti ini. Ini jadi masalah. Nanti kalau ada kesempatan kita akan melakukan pemberian kawan ya. Ini sejenis bisa Sopindo kawan ya. Ini daerah perbukitan yang kita lakukan penanaman. Oke, kawan-kawanku semuanya, khususnya bagi petani sawit, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan hari ini cuma ini yang dapat kita informasikan kawan.
Mana tahu nanti bisa kita jadikan satu pengalaman dan percontohan kepada kita semuanya. Jadi cukup isi dulu kawan komentar kita. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.